Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pagi ini sementara kami mendengar mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini adalah bersama dengan Tuhan pasti kuat. Apakah kita bersama dengan Tuhan saat ini? Firman Tuhan dalam 1 Korintus 10:13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah saudara, bacaan kita hari ini menarik jika kita membacanya keseluruhannya di dalam buku 1 Korintus 10 ayat 11 hingga 17. Ini merupakan salah satu kandungan surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Di sini Paulus mengingatkan jemaat di Korintus untuk belajar dari bangsa Israel, sejarah bangsa Israel. Ada sebuah ilustrasi. Ketika saudara saat saya mengunjungi anggota yang terkena stroke di hospital, saya melihat dan saya sangat terkesan oleh sikap istrinya yang begitu mengambil berat kepada suaminya. Selama lebih daripada 5 tahun, istrinya ini merawat sendiri suami yang tidak dapat berjalan. Dia membantu suaminya dalam setiap aktiviti, termasuklah menyuap makanan dan sebagainya. Dan secara pribadi saudara, saya memperhatikan si istri ini terlihat bersuka cita. Si istri ini kelihatan sabar dan tetap semangat. Tidak terdengar keluhan dari si istri. Tidak nampak kelelahan atau kepenatan. Dan saat saya pulang, dia datang kepada saya dan berterima kasih dan sambil dia tersenyum. Pastor, Tuhan tahu saya kuat. Karena itu saya diberikan situasi seperti ini. Saudara, bagaimana dengan kita? Semua orang di dunia pasti mengalami pencobaan. Kalau kita perhatikan bacaan kita hari ini, dari pernyataan Rasul Paulus di dalam ayat inti kita boleh mengenal 3 ciri atau karakteristik pencobaan. Yang pertama, pencobaan yang kita alami itu biasa. Kedua, pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Ketiga, Tuhan menyediakan jalan keluar dari pencobaan. Contohnya, seorang bapak tidak mungkin meminta anaknya yang masih kecil untuk membawa sekarung beras yang berat 40 kilo. Karena dia tahu anaknya tidak kuat mengangkatnya. Terlebih lagi dengan Bapa kita di sorga. Yang menjadi pertanyaan untuk kita, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah saat ini saudara menghadapi pencobaan? Apakah itu ujian? Saudara, walaupun terasa berat dan menyakitkan, tetaplah bertahan. Ada ganjaran bagi orang yang bertahan dalam pencobaan. Apabila dia tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi dia. Yakobus 1:12. Kitab Ibrani mengatakan bahwa Yesus juga pernah dicobai. Hanya dia tidak pernah berbuat dosa. Oleh karena dia sendiri telah menderita kena pencobaan, dia pasti Tuhan pasti boleh menolong mereka yang dicobai. Ibrani 4, Ibrani 2. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita bahwa bersama dengan Tuhan, kita selalu ada kekuatan. Bersama dengan Tuhan, kita boleh menang. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur. Mari kita berterima kasih pada Tuhan. Karena Tuhan selalu memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk tetap bertahan di dalam Tuhan. Walaupun menghadapi pencobaan yang berat. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat. Bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena pagi ini sekali lagi kami diingatkan bersama dengan Tuhan kami kuat.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.